Ini terkait retret kepala daerah yang katanya dilaporkan ke KPK untuk diusut begitu, di mana KPK ini menindaklanjuti soal laporan terkait adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Jadi juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika ini mengatakan bahwa laporan tersebut saat ini sedang dalam tahap verifikasi. Dan kemudian KPK juga tidak bisa menyampaikan perkembangan laporan secara lebih detail, di mana perkembangan laporan hanya akan disampaikan kepada pelapor. Seperti diberitakan sebelumnya Tribuners bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK pada Jumat 28 Februari lalu, di mana koalisi ini menduga bahwa ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Dan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, mewakili koalisi menjelaskan bahwa pelaksanaan retret dimaksud diduga melanggar ketentuan dan juga aturan perundang-undangan. Di mana katanya ada sejumlah kejanggalan begitu yang ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah ini, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret koalisi retret begitu, di mana koalisi ini mensinyalir bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian proses penunjukan PT LTI ini mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan begitu, namun prinsip itu ternyata tidak terrealisasi dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran yang cukup besar ini, Tribuners. Dan peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret ini tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Jadi dia mengatakan kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Jadi menurutnya hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal pelaksanaan retret kepala daerah itu mesti ditanggung oleh APBN. Nah, dari kejanggalan itu diungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah itu adalah PT Lembah Tidar Indonesia, di mana jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ditekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan juga tidak transparan ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian pelaksanaan retret kepala daerah ini juga disesalkan karena justru terkesan membuang-buang anggaran begitu, di mana hal ini seperti menimbulkan kontradiktif begitu Tribuners di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan juga lembaga. Dan hal ini juga Tribuners terkait dana untuk retret kepala daerah ini, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan kalau dana yang dipakai ini tidak memakai dana dari APBD, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berujar bahwa anggaran retret ini sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah soal PT Lembah Tidar Indonesia milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Jadi dia menegaskan bahwa lahan itu tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi juga menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT Lembah Tidar Indonesia untuk kegiatan retret kepala daerah ini. Dan seperti diketahui Tribuners bahwa retret di kawasan Akmil Magelang ini pertama kali digelar pada Oktober 2024, di mana pada saat itu retret ini diikuti oleh Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo. Kemudian dilaksanakan lagi retret kepala daerah sejak 21 hingga 28 Februari 2025 dan diikuti oleh para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.